Tanggal 29 Agustus Anda mendapat informasi bahwa sudah cair atau klaim asuransi itu diajukan, sementara tanggal 31 baru mulai nangkepin orang. Nah, bagaimana Anda mempertanggungjawabkan soal keterangan informasi itu? Bu Titin? Ya, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya gini, tanggal 27 itu kedua korban ditemukan kecelakaan. Tanggal 28 dimakamkan, kemudian ada dugaan tanggal 29 Agustus 2016, ayah korban laki-laki mengajukan klaim asuransi jasara harja. Jadi tanggal 29 itu permohonan pengajuannya. Permohonan pengajuan klaim asuransi jasara harja. Klaim Kemudian, asuransi kecelakaan ya? Ya, klaim asuransi kecelakaan dari jasara harja. Itu informasi datanya dari mana, Bu Titin? Ya, sebetulnya gini, data-data itu kan ada karena saya juga dapat informasi sebetulnya cair karena gini, kalau anggota kepolisian dan TNI? tentara, ya TNI itu kalau kecelakaan tunggal dulu itu bisa cair separuhnya, tapi untuk masyarakat umum kan tidak bisa. Jadi angkanya dulu 12.500.000. Itu maksudnya itu, separuhnya, 12,5 juta itu separuh? Ya, separuhnya. Ya, artinya angka itu keluar itu Anda punya bukti, Anda pernah melihat misalnya tanda terima atau bagaimana? Sebetulnya informasinya mungkin sudah sampai ke tim sus Mabes ya, bentukan Kapolri, mungkin sudah sampai. Karena informasi itu beredar keras di Cirebon sejak 2016. Tetapi memang tidak ada yang menyatakan itu. Tetapi di tahun 2024, saya terkonfirmasi kembali betul pada tanggal 29 Agustus dugaannya yang bersangkutan atau ayah korban laki-laki mengajukan klaim asuransi jasara harja. Itu kemudian, tetapi konstruksi itu berubah pada tanggal 31 setelah pada tanggal 30 malam itu ada cerita soal kesurupan. Tanggal 31 terjadi penangkapan. Kemudian asuransi itu cair. Tanggal berapa cairnya? 12.500.000, tetapi dibatalkan oleh orang tua korban laki-laki. Jadi sempat cair tetapi dibatalkan dan tidak jadi diambil. Tidak Datanya jadi diambil ya? Iya. Datanya bisa dikonfirmasi karena jasara harja, walaupun mungkin 5 tahun sekali memang ada pemutakhiran atau tidak bisa ditampilkan, tapi saya rasa kalau institusi kepolisian yang mencari tahu pasti ada datanya. Ya, Bu Titin, tadi masukan dari Jenderal Susno bagus banget, artinya kalau tinggal mengundang jasara harja atas nama institusi, semua pasti ada data tersebut. Tapi yang saya ingin tahu, informasi yang Anda terima itu berdasarkan informasi dari siapa atau Anda melihat data, rekaman, histori dari mana, Bu Titin? Informasinya tentu saja dari anggota kepolisian yang bertugas, karena bagaimanapun untuk pencairan jasara harja kan harus ada LP. Dan jasara harja tidak mungkin melakukan pencairan kalau tidak melakukan investigasi dulu, tidak turun dulu ke lapangan, apakah betul terjadi kecelakaan. Apabila jasara harja saat itu menemukan adanya pembunuhan, tidak mungkin angka 12.500.000 itu cair. Artinya atas dasar itu Anda yakin bahwa ini kecelakaan karena sudah sempat cair? Ya, saya yakin betul itu kecelakaan. Kenapa? Sejak 2016 saya juga bersikeras ini kecelakaan dan bukan pembunuhan. Oke, keterangan dari polisi itu, polisi dari mana Bu Titin? Dari Polsek, dari Polres Kota, Kabupaten? Ya tentu saja kalau misalnya anggota kepolisian tentu saja yang melakukan olah TKP di 2016. Karena kan olah TKP di 2016 yang bisa mengeluarkan LP kecelakaan. Ya, oke. Keterangan yang Anda sampaikan tadi ini, Bu Titin, yang sepenuhnya dibantah oleh Bu Elsa, yang membuat Anda katanya dapat surat cinta, yaitu somasi. Komentar Anda? Ya kalau somasi sih sah-sah aja, apalagi Bu Elsa kan senang banget kirim somasi. Kayaknya se-Cirebon juga kayaknya mau disomasi semua, mangga aja. Widi mau disomasi, Mega mau disomasi, saya mau disomasi. Kayaknya seluruh yang memberikan keterangan disomasi se-Cirebon juga nggak apa-apa, kita siap kok kalau disomasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga selalu
selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dalam video tadi Bu Titi menjelaskan tentang adanya klaim asuransi kecelakaan yang diajukan oleh Ibu Rudiana. Jadi Bu Titin ini menjelaskan yang beliau tahu, yang beliau dengar tentang pengajuan asuransi ini yang dilakukan oleh orang tua korban, yaitu almarhum Egi, yang mana Ibtu Rudiana pada tahun 2016 yang lalu telah mengajukan asuransi kecelakaan, meskipun akhirnya dibatalkan kembali. Artinya apa? Ketika Rudiana mengajukan asuransi kecelakaan, otomatis ya Rudiana ini meyakini apa yang terjadi terhadap anaknya pada tahun 2016 itu adalah murni kecelakaan. Meskipun pada akhirnya Rudiana itu membatalkan, jadi sempat cair kemudian tidak diambil. Jadi sudah ada sempat cair, akan tapi tidak jadi diambil, artinya dibatalkan. Nah, kemudian Bu Titin dapat informasi dari mana? Oh, ternyata Bu Titin itu mendapat informasi hal itu dari pihak kepolisian, yang mana pada tahun 2016 itu ya kepolisian tersebut melakukan olah TKP kejadian. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Bu Titin ini, yang mengatakan bahwasanya Rudiana mengajukan asuransi kecelakaan, klaim asuransi kecelakaan sempat cair kemudian dibatalkan. Akhirnya Bu Titin mendapatkan surat cinta dari Elza Sari. Apa surat cintanya? Yaitu somasi. Somasi atau solasi, guys. Akhirnya Bu Titin dapat surat cinta ya dari somasi oleh Bu Elsa. Apa tanggapan Bu Titin ketika mendapatkan surat cinta, yaitu somasi dari Bu Elsa Sari? Nah, jadi kata beliau ya sah-sah aja Bu Elsa itu mengsomasi. Emang ya Bu Elsa ini senang banget kalau mengsomasi. Bahkan ya semua pihak yang memberikan keterangan pada sidang PK tersebut ya akan disomasi oleh Bu Elsa. Bisa jadi ya satu Cirebon ya disomasi semuanya oleh Bu Elsa. Ngeri banget guys, somasi. Jadi ya mangga aja, silahkan kau mau somasi. Kami siap kok menghadapi somasi dari Elza Sharif. Mantap. Kemudian apa tanggapan dari Elza Sharif? Surat cinta yang dibalas oleh Bu Titin ini, ya silakan aja kan gitu kan, akan Bu Titin hadapi somasi dari Bu Elsa. Apa tanggapan dari Elza Sharif? Kita lihat bersama-sama guys. Bu Elsa komentarnya. Komentar saya nggak usah ngeledek saya, Ibu Titin. Terus-terusan Anda selalu menghina saya. Pertama bilang pusing, kemudian bilang halusinasi. Sekarang mau satu Cirebon mau saya somasi. Ini Anda ini selalu mau melakukan sesuatu yang hiperbola. Saya sekolah dan sampai jadi profesor bukan main-main. Jangan kamu hina-hina saya. Ya. Jelas saya somasi karena keterangan Anda adalah keterangan palsu dan Anda sudah ditanya, dikejar terus tidak punya bukti apapun. Saya sudah punya bukti. Jadi nanti karena itulah polisi yang menentukan. Tinggal Anda nanti ditanya polisi yang mana yang memberikan informasi. Kan gelagapan semuanya. Tapi salah satu informasinya, Bu Elsa, yang jelas nanti tinggal aja di penyidikan. Itulah bukti saya. Saya diam, sabar, dan semuanya kita serahkan kepada kepolisian. Karena ini kan sudah masuk kepada 242 KUHP dan ITE. Karena kita melihatnya dari media massa, dari TikTok, dari medsos. Ya, Bu Elsa. Nah, itu tadi guys tanggapan dari Bu Elza Sharif, Nyonya Sharif, tentang tanggapan Bu Titin. Mangga kalau mau disomasi kami akan hadapi. Apa tanggapan Bu Elsa? Malah marah-marah guys, nggak terima guys, nggak usah hina-hina saya. Kan aneh.
dia sendiri yang mensomasi, dibalas jawaban, ternyata kok malah bilangnya ngeletek lah, bilangnya menghina lah, aneh-aneh. Itu kan apa ya, tanggapan dari somasi Anda kan? Ya sah-sah saja dong. Masa nggak boleh? Anda saja mensomasi siapapun kan boleh-boleh saja. Ya giliran ada orang menjawab dari somasi Anda, kenapa kok Anda bilanglah menghina lah, itulah dan sebagainya. Bahkan sampai bawa-bawa sekolah sampai jadi profesor lah dan sebagainya. Nggak perlu sampai kayak gitu. Ya. Intinya kalau Ilyas Sarif sudah sering mensomasi, ada tanggapan orang yang disomasi ya sah-sah saja, gitu kan? Gimana tanggapan teman-teman? Komentar aja di bawah ya, yang bijak komentarnya. Ya, Bu Jadi, Elsa, salah satu keterangan yang disampaikan Bu Titin tadi itu sumbernya datang dari anggota kepolisian sendiri. Artinya kan informasi itu juga diberikan oleh anggota kepolisian. Nah, itu valid katanya Bu Titin. Bagaimana soal itu, Bu Elsa? Polisi yang mana? Mana keterangannya? Harus ada bukti, kan dia bukan orang biasa. Dia ahli hukum, dia lawyer, apalagi kan dulu mantan wartawan, segala-gala kan jeli. Tanya ini dari mana? Nah itu jelas. Kalau saya ya udah, kalau itu nggak benar, saya ada punya bukti dari Jasara Harja, tidak pernah mengajukan, laporkan polisi. Karena saya melihat dari ITE, dari medsos, sesuai dengan petunjuk dari SK dari Kapolri harus disomasi. Itu kan persyaratan saja. Tapi hari Jumat akan kami laporkan. Oke. Bu Titin yakin yang Anda tinggal dipertanggungjawabkan aja, Bu Titin. Jangan terus-terus menghina saya. Ya. Anda tidak pernah saya hina loh. Ya, Bu Titin, Anda yakin informasi yang disampaikan itu benar? Yakin. Saya yakin betul karena memang kalau institusi kepolisian yang mengkonfirmasi kepada anggota yang bersangkutan tentu ada jawaban. Kalau saya kan tidak punya kewenangan untuk mengkonfirmasi anggota yang bersangkutan, itu aja sih. Terus gitu. Ya, saya mengalami kendala komunikasi dengan Bu Titin, suaranya kurang jelas. Bu Titin? Ya, kalau institusi kepolisian, terutama dari tim sus yang dibentuk Kapolri untuk mencari tahu siapa anggotanya, pasti dapat lah, Mas. Tapi kalau saya kan tidak punya kewenangan, tidak punya kepentingan untuk mencari tahu siapa anggotanya. Jadi yang bisa mencari tahu anggotanya itu tentu saja Bapak Kapolri gitu. Tapi saya yakin apa yang saya sampaikan ini valid. Anda menyampaikan ini bukan sebagai upaya untuk melempar bolanya ke kepolisian kan? Karena 2016 kan saya sudah mendengar. Sebenarnya di Cirebon masalah ini sudah dengar, Mas. Hampir semua di Cirebon itu sudah dengar masalah ini. Cuman memang tidak pernah ada yang berani menyampaikan. Itu sih persoalannya. Kenapa tidak berani disampaikan kalau informasi ini sudah lama beredar, Bu Titin? Ya saya nggak paham, Mas. Saya juga nggak paham. Karena kan tekanan di 2016 juga yang bukan cuma saya yang tahu lah. Semua masyarakat juga tahu. Maksudnya ini kena menyangkut institusi kepolisian, begitu? Betul. Oke, lalu Anda berani mengatakan bahwa informasi itu datang dari polisi. Ini maksudnya mau melemparkan masalah ini ke kepolisian atau Anda istilahnya karena tidak mempunyai bukti sehingga mengatakan itu? Saya rasakan kepentingan untuk saya yakinlah semua juga sekarang sudah bekerja. Semua sedang bekerja. Saya yakin betul karena banyak informasi yang saya dapatkan mengenai gerakan yang dilakukan oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Jadi informasi ini tiba-tiba ramai lagi dan sebetulnya mengamini di 2016 karena saya pernah mendengar informasi ini, tapi memang tidak ada yang menyampaikan. Saya rasa tim sus juga sudah paham ada persoalan ini. Oke. Kemudian Bu Titin menjelaskan lagi, apakah Anda yakin dengan apa yang Anda sampaikan tentang masalah asuransi ini? Jawab Bu Titin, saya yakin betul karena beliau mendapatkan informasi ini dari kepolisian. Adapun yang bisa membuka hal ini adalah kewenangan dari institusi kepolisian. Jadi kalau Bu Titin sendiri tidak ada kewenangan untuk membuka hal itu. Jadi yang berhak untuk membuka hal itu adalah kepolisian itu sendiri. Dan pada tahun 2016 pun, jadi informasi asuransi ini telah ramai, guys.
telah ramai, telah beredar di seluruh Cirebon. Akan tetapi waktu itu tidak ada yang berani menyampaikan hal itu. Nah, baru kali inilah Bu Titin berani menyampaikan. Kenapa kok pada tahun 2016 nggak berani? Karena situasinya itu waktu itu sangat mencekam bagi pihaknya para terpidana dan juga pengacara. Nah, itu tadi guys, perdebatan antara Bu Titin dan juga Elza Sharif. Silakan komentar yang besar ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.